hari ini marketnya lumayan oke sih ya, bila menurut gua kayak dia balik lagi kan, asing net buy 500M, kemarin cadangan devisa juga datanya oke, 145M naik dari 140M. Nah, cuman topik hari ini kita masih nih ya, gue masih mencoba memapping sebenarnya di musim-musim Lebaran itu apa sih yang perlu kita perhatikan kan gitu ya. Nah, kalau kemarin kan mungkin kita udah bahas yang sektor ayam-ayaman, which is sebenarnya Ya, sektor ini sadly dia sekarang semua lagi di bottom. Even kita nggak tahu ini apakah sudah bottom atau enggak gitu ya konsepnya ya. Nah, tapi oke, ya, kita sektor ayam lagi. Gue mencoba melihat dari ini kebutuhan orang belanja. Jadi belanja-belanja kan orang makin banyak tuh biasanya pakai online kan, belanja di ya. Tokped atau Shopee, promo-promo juga banyak. Orang ya either beli baju baru gitu kan. Lu biasanya beli Lebaran ada beli sesuatu yang baru nggak, Bil? Gua gua jarang beli baju baru jok. Lah apa? Lu kan tahu gua aja ke kantor bajunya hitam terus kalau nggak biru. Udah cuma itu doang gua tuker-tuker. Jadi lu Putih ya. tanya orang yang salah kalau ganti-ganti baju tuh. Mungkin tanya siapa? Oh itu harusnya gua tanya sama lu kayaknya tuh. Bukan lu tanya sama gua. Oke gitu. Oke. Biasanya yang merayakan Lebaran kan pasti biasanya baju outfit harus baru ya kan, biar bersih lah gitu untuk ya new gitu kan. Nah, di sini yang gue highlight sebenarnya ada yang outperform IHSG nih dari year to date. Yang gue lihat adalah asanya, since dia juga Hmm. logistik last mile-nya untuk mengantar-ngantar si Hmm. pesanan kalian-kalian ini yang lewat Tokped, lewat Shopee dan lain-lain gitu kan. Nah, Ya, kalau misalnya gue dikit ya Bill ya, dia ini kan sekarang udah year to date naik 10%. IHSG kan baru naik ya minus 0,5% gitu lah, which is dia cukup outperform kan. Nah, kalau kita breakdown dikit tentang ASA, sebenarnya memang dia nggak in the peak position ya. Pengiriman parcelnya juga sekarang udah di bawah 1 juta. Cuman dia melakukan beberapa transformasi yang which is ini sebenarnya which is good karena mempercepat dia untuk mencapai profit yang sustain gitu lah. Nah, kalau hmm. misalnya kita lihat di antar ajanya, estimate kan tahun ini mungkin on average pengirimannya tuh bisa 680.000 parcel per day gitu ya. Kalau dulu kan memang Hmm. startingnya dari 700.000 parcel gitu. Nah, cuman yang menarik adalah dia punya cost ini dia udah geser, itu kayak drivernya gitu kan yang related paling gede lah costnya, itu lebih ke modelnya insentifnya tuh lebih ke variabel. Jadi Ya, kalau lo lagi nggak lagi slow down ya costnya itu juga tetap terjaga, tapi kalau lagi rame lo tetap ada orang yang bisa nganterin gitu kan, which is jadi oke, profitability-nya jadi lebih baik gitu kan. Nah, dengan target 700.000 aja should be dia harusnya akhir tahun juga tetap profit dari sisi antar ajanya. Kemudian kalau gue lihat juga dia kan ada empat segmen gitu ya, ya, teman-teman ya. Auction JBA-nya itu juga sebenarnya keep growing. Dia tahun ini targetnya juga bisa jual 38.000 mobil, which is itu naik 20%. Angkanya masih oke gitu ya. Nah, kemudian ya. yang online-nya, Caroline, itu dia kemarin kan sempat jual 2.000 unit, sekarang targetin almost double, 3.900 unit. Nah, mungkin untuk angka ini, itu baru akan profitable di angka nyamannya tuh di 7.000. 7.000 itu mungkin either tahun 2024 atau 2025. Dia bisa mencapai target itu. Karena kan gampang ya, dari 2.000, 4.000 ya ke 7.000 sebenarnya cukup easy lah. Sama dia punya rental. Rental ini mungkin lebih ke cash cow ya. Dia jadi kayak CAGR-nya, pertumbuhannya tiap tahun mungkin 5%, tapi yang penting stabil, dia udah cukup profit. Nah, dari situ kita lihat target research gitu untuk target price ASA di tahun 2023 itu 1.200. Berarti which is ini sebenarnya cukup sang ini ya, kalau dibilang sih nggak terlalu yang gimana-gimana muluk, karena dulu kan kita ingat dia sempat harganya 4.000 ya gitu ya. Iya, Dan but benar. itu kemarin sempat 700-an lah, sekarang baru di 850 ya. Memang resisten dekatnya sih 95, 96 sampai 1000 lah. Nah, dengan target 1.200 ini Bill, tapi kan kita harus ingat dia masuk ke, mungkin orang mengasosiasikannya lebih ke sektor teknologi gitu Iya, ya. Nah, menurut benar. lo
dengan model tapi short term ini ada katalis-katalis tadi belanja online itu meningkat. Menurut lo apakah ini sebenarnya layak untuk kita keep long term misalnya, nggak short term ya. Tapi kalau long term menurut lo is it udah quite cheap gitu atau lo melihat mungkin ada katalis negatif nih sebenarnya yang belum belum kelihatan gitu. Ya, sebenarnya mungkin kalau untuk ASA ya Jok ya, kita tahu ini kan bisa dibilang salah satu saham yang darling nih Jok, ya kan pada tahun 2020, 2021 kemarin itu kan luar biasa ya, naiknya sampai ke 4.000 gitu kan, dari mungkin yang waktu itu berapa ya Jok ya, mungkin 800 ya, terus naiknya kenceng gitu kan, naik sampai 4.000 gitu kan. Nah tapi waktu itu karena sektor tech-nya pelan-pelan turun gitu kan, ya udah akhirnya dia ikut turun juga gitu, karena nggak bisa dipungkirin meskipun dia tadi lu udah bilang Jok, bisnisnya banyak yang bervariasi ya. Ada logistik, ada yang ASLC-nya gitu kan, ada yang antar aja segala macem. Sebenarnya udah quite ini ya diverse ya sebenarnya ya bisnisnya gitu. Tapi tetap aja orang mengkonotasikan dia itu kan growth bisnisnya kan along sama si e-commerce Jok. Itu menurut gua salah satu image yang nggak bisa apa ya, belum bisa lepas tuh Jok. Kalau menurut gua ya gitu. Nah akhirnya apa market pun koreksi ya dia pun juga turun. Nah tapi memang kalau kita lihat Jok ya, sebenarnya di antara semua saham-saham yang bisa dibilang berbau tech-tech gitu ya, ASA itu sebenarnya salah satu emiten yang performanya udah lumayan oke in terms of profitability udah ada gitu kan. Terus antar ajanya ya lu harusnya expect tahun ini udah inilah bukunya bisa dibilang udah hijau lah, bisa dibilang kayak gitu ya, hijau yang agak lebih berkembang gitu kan daripada yang kemarin gitu kan. Terus juga kalau kita lihat valuation wise juga dibilang mahal sih udah enggak ya Jok ya sebenarnya gini, karena gimana pun kan kita tahu kan, gue selalu percaya Jok yang namanya good company ya kan, itu memang mungkin akan ada ujian nih Jok pada saat sekarang nih kan, environment lagi nggak kurang oke buat sektor tech gitu kan, tapi nanti begitu sektor tech recover Jok, gue percaya semua yang udah profit itulah yang bakal naik gitu loh. Jadi ya mungkin yang sekarang mungkin tech lagi turun gitu ya, tapi nanti gue yakin begitu orang udah yakin Fed-nya mungkin udah mulai slow down raise rate-nya gitu kan, terus tech itu profitability udah makin visibility-nya makin kelihatan gitu ya, nama-nama kayak misalnya Arto gitu ya, terus mungkin ya di Goto juga gitu kan, ASA, pokoknya apapun yang bukunya sebenarnya nanti misalnya hijau, terutama kayak misalnya contohnya tadi kayak ASA ya kan udah hijau tuh bukunya, itu nanti menurut gue akan yang leading the rebound duluan Jok. Sama kayak sekarang kalau lihat di US gitu ya, saham-saham yang udah mulai recover, saham teknologi itu saham-saham yang nunjukin profitability-nya improve kan. Contoh kayak misalnya C Limited gitu kan. C Limited kalau teman-teman perhatiin harga sahamnya udah mulai recover lumayan jauh dibanding bottom-nya. Tapi ada juga yang mungkin masih numbers-nya mungkin masih kelihatan kurang se-convincing si contohnya misalnya kayak Grab gitu ya. Grab kalau lihat di US harga sahamnya kan masih segitu-gitu aja tuh Jok. Kalau nggak salah masih $3 lah segitu gitu kan. Tapi kalau C itu dari cover. Jadi menurut gua market do appreciate improvement in fundamental gitu kan. Tapi again kayak tanaman aja ya teman-teman ya, tanaman yang bagus di tanah yang bagus, ditanam sama petani yang bagus pun kalau cuaca yang mendung ya susah untuk tumbuh Jok gitu kan. Kita harus tunggu nanti cuacanya itu sudah nggak mendung lagi, udah bagus. Nah itu nanti dia akan cepat paling tumbuh. Nah justru kalau sekarang teman-teman pengen beli saham teknologi yang harus dihindari adalah yang teknologinya tek-tekan doang tuh Jok gitu kan, yang sebenarnya bisnisnya tuh apa gitu kan, tapi dia jual online gitu kan, terus langsung dia bilang, oh my business is tech kayak gitu kan, ya nggak begitu kan. Misalnya orang jual bakso, terus dia jual bakso lewat web gitu kan, di saat ini ya itu kan bukan jadi tech company, itu still a consumer good company sebenarnya gitu kan, retailer makanan gitu kan. Nah itu menurut gua yang kayak gitu-gitu mungkin yang harus dihindari gitu. Tapi menurut gua kalau untuk ASA inilah seperti tadi kan ada yang bilang nih kunci hold saham teknologi itu sabar. Ya benar, itu kelihatan klise tapi itu benar sih teman-teman gitu. Karena you have to wait gitu kan sampai nanti cycle-nya ada lagi. Sama contohnya kayak misalnya ya benar nih juga yang dibilang Stone Zone gitu kan. Kayak sektor properti hari ini mulai naik ya. Eventually gue percaya Jok, yang namanya sektor kalau sudah abundant udah lama gitu ya, tapi secara valuation dia nggak mahal, ya kan, terus potensi growth-nya mulai ada kelihatan, nanti pasti ketika money flow masuk ke situ Jok, itu naiknya tuh akan cepet gitu, dan akan bikin orang kereta ketinggalan Jok, gitu ya kan. Nah
sama ya bener, kalau dibilang kayak ini properti yang naik, gue agree. Kita kan udah lumayan sering ya, maksudnya ngingetin saham properti ya, gitu ya, bahwa ini sektor, salah satu sektor yang di overlook banyak orang gitu kan, tapi if we do remember ya, dulu ya, abis cycle komoditi 2009 sampai 2011, habis itu yang naik tuh properti gitu ya. Jadi kita menurut gue tinggal tunggu aja nih, suku bunga pelan-pelan turun, nanti properti akan main gitu. Jadi menurut gue nanti yang bisa bagus, kalau nanti The Fed udah mulai kasih sinyal nggak akan naikin interest rate lagi, malah mau nurunin, teknologi bisa bagus, maksudnya ya kan improve lah. Komoditi gue juga yakin masih oke, karena berarti weaker USD dollar gitu kan, berarti good for commodity price gitu kan. Ketiga ya bagus juga kalau untuk dalam negeri ya properti gitu ya. Nah tadi mungkin sebelum gue lupa nih, daripada nanti gue kelupaan, yang interesting juga kalau teman-teman baca hari ini, itu ada berita nih dari Nikkei Asia gitu ya, Warren Buffett ya kan menaikkan stake-nya ya kan dari 6% jadi 7%-an ya, itu di five trading company gitu, yang diramakan yang apa, Sogo Sosa itu kan, biasa kan yang ada Mitsui lah apa segala macam, Marubeni gitu-gitu kan. Nah kalau teman-teman ingat, terakhir Warren Buffett bertingkah seperti ini ya, maksudnya utak-utik masuk ke 5 company ini adalah Agustus 2020 kemarin gitu kan. Nah kalau teman-teman habis itu Agustus 2020 sampai kemarin, tahun terakhir ini, yaitu sektor komoditi sih performing very well gitu ya. Jadi menurut gua aksi Warren Buffett itu ngebeli nambah posisi di 5 perusahaan trading komoditi di Jepang itu, terus ditambah juga dia kalau di US itu dia nambah terus di apa Occidental Petroleumnya itu udah sampai 20%. Again, orang boleh bilang masanya Warren Buffett udah lewat berkali-kali Jok ya, tapi apa time in time dia membuktikan gitu kan bahwa dia tuh masih masternya kayak gitu kan. Nah, jadi menurut gua di sini kita bisa lihat ya, sepertinya sih dia masih punya keyakinan sama komoditi gitu. Oke, berarti kan dia juga yakin bahwa sebenarnya pemulihan ekonomi juga berjalan gitu ya. Udah sebenarnya nggak perlu Ya. takut ya atau enggak. Even dia beli di harga sekarang gitu. Mungkin kalau beneran penurunan lagi atau apa ya, mungkin dia malah dengan happy nambah lagi. Sekarang aja dia berani beli gitu ya. Padahal kan biasa dia pilih gitu ya tadi ya. Benar. Oke. Nah, komoditi tadi satu poin yang di highlight Billy ya kan, sama properti yang mulai-mulai lah ya, kita memang lihat semua dari bawah gitu kan, mulai-mulai ya, tinggal tadi katalisnya suku bunganya. Nah sama balik lagi Bill, kalau tadi kan lu sempat singgung consumer good juga. Consumer good ini kita kan sering bahas tuh Mayora ini, kalau kita lihat ini kita lihat prospek di 2023, karena kan mungkin dia juga salah satu yang outperform nih dari IHSG gitu kan. Harganya juga naik, tapi di semester 2 2023 ini sebenarnya dia masih punya expand capacity untuk produk-produk wafer dan biskuitnya. Karena kalau misalnya dari makanan itu kan contribute terhadap total revenue-nya 60%-an, 40% itu cuman kayak kopinya, terus udah gitu ada si Energen gitu kan. Nah di sini dia capacity masih naik, terus udah gitu dia punya ekspor juga sebenarnya quiet growth gitu kan. Apalagi nanti ekspektasinya dia di China gitu, salah satunya yang jadi target ekspor dia itu kalau memang recovery kan udah mulai, harusnya Q2 lebih kencang ya gitu untuk hasil reflect dari proses recovery-nya. Nah makanya dia punya pertumbuhan di expect tuh untuk, kalau tadi kan misalnya antar aja bukan antar aja ya, maksudnya rentalnya itu kan growth-nya cuma 5%. Nah kalau untuk si Mayora nih consumer good, memang hitung kita lihat pertumbuhannya itu bisa 30%-an almost lah ya untuk pertumbuhan dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Makanya memang walaupun valuation-nya udah agak tinggi, tapi kita tetap pasang target price tuh di 3.200 gitu. Jadi masih ada upside sekitar 20% gitu ya, dan bagi penggemar consumer goods ya mungkin ini salah satu yang sebenarnya paling inilah track recordnya juga udah bagus gitu kan, udah kelihatan gitu dia stable. Masuk film-film Korea kan, yang masuk film Korea bener kan ya, Mayora kan ya? Ya betul. Ya bener ya, oke. Jadi kalau menurut lu nih, tapi pribadi ya sebenarnya ada nggak sih yang kayak tadi lu bilang kan kalau properti disingkirkan. Sebenarnya ada nggak sih konsep yang masih ketinggalan gitu, Bill?
Ya, sebenarnya ya Jok ya, kalau kita lihat kan ya Mayora bener ya, porkinya tuh very strong gitu ya. Kalau lihat kenapa, pertama lu lihat simpelnya di gross marginnya aja gitu ya. Gross marginnya itu kayaknya kalau nggak salah ada 22 persenan something gitu ya. Jadi hampir 25% di Porky gitu kan. Nah, jadi memang improvementnya itu mainly dari mana? Dari lower commodity price gitu kan. Karena kan bisnis dia kan termasuk yang dipengaruhi sama GS-nya gitu kan, yaitu si bahan baku itu. Nah, kalau lu tanya gua misalnya, ada nggak saham consumer good yang apa masih harganya itu masih make sense gitu kan, growth-nya juga masih oke gitu kan. Ya sebenarnya gua sih masih side with our research team juga gitu ya. Contoh research team kita masih suka kayak roti gitu kan Jok ya, Sido gitu kan. Ya menurut gua memang itu semua dua-duanya masih termasuk yang oke gitu ya. Terutama mungkin ya tapi mungkin roti kurang kurang liquid kali ya Jok ya. Jadi mungkin agak-agak lu susah mungkin mau cari selanya masuk gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kayak Sido gitu ya, Jok, ya menurut gua kayak roti, Sido, Mayora gitu ya. Ini bisa dibilang tiga consumer good emiten ya yang sudah terbukti lah juga kan dari dulu gitu kan bisa dibilang selalu riding economic boom kita lah gitu kan ngikutin. Jadi kalau lu tanya gua yang masih interesting apa? Sebenarnya roti sih murah ya, tapi memang dari segi liquidity ini ya mungkin masih lebih tipis gitu ya. So ya again kalau lu tanya apa ya itu tadi ya Jok ya roti ya itu cuma liquidity aja sih gitu. Kalau Sido ya lebih liquid gitu ya, Mayora juga liquid gitu kan. Atau kalau mau yang bener-bener lu mau vision yang long term banget ya Jok ya, maksudnya lu bener-bener betting GDP kita tuh cepet growth-nya kan gitu kan dan bisa move to nih ya mungkin yang barang-barang kayak Cimori gitu juga interesting Jok gitu. Oke, Ultra oke. Jaya juga Jok termasuk yang murah kan juga kan maksudnya harganya quite stable gitu. Cuma memang macam consumer good lu harus bener-bener sabar juga Jok gitu karena ada cycle-nya dia tuh nggak akan ya lu tau lah Jok gitu kan kalau orang kan excited dengan saham yang kalau bisa naik 50% setahun gitu kan Iya. consumer good tuh is a type company stocks yang naik 20% lu tepuk tangan gitu kan ujung-ujungnya dia cuma naik 10% setahun gitu kan jadi memang bukan barang yang gampang ya untuk di apa main untuk kecuali teman-teman orang-orang yang sabar nih gitu. Rokok juga sebenarnya interesting sih Jok gitu loh. Rokok menurut gue something yang interesting juga gitu karena udah lama beaten down juga gitu kan. Ya tinggal kita lihat lah nanti gimana cukai punya apa development gitu kan. Tapi menurut gue sih harga rokok saham rokok harga-harga sekarang tuh udah termasuk gue nggak bilang pasti paling rendah ya sekarang ya tapi udah termasuk yang quite low risk area lah di level-level sekarang gitu. Ya, udah lumayan lah ya. Si roti juga dia kan bagi dividen 14 April ya 106,5 rupiah, which is sebenarnya itu yieldnya juga di atas 5%. Jadi sebenarnya itu cukup menarik. Ini lebih stable dan dividen itu kalau orang yang pilih consumer ya. Nah, kalau misalnya jeleknya di Lebaran nih Bill ya, mungkin kan Ya, kalau kita bagusnya ya ada consumer, ada mungkin pengiriman parcel, bisnis. Nah, tapi kalau kayak misalnya pekerjaan konstruksi gitu kan. Nah, since misalnya orang pada libur lebaran gitu, itu orang kan nggak jalan tuh proyek-proyek gitu dong. Nah, construction-nya berhenti, terus jadi orang biasanya penggunaan semen gitu kan, itu agak menurun gitu ya. Nah, kalau misalnya lu melihat itu akan berdampak negatif nggak sih sebenarnya ke sektor-sektor semen ini? Kalau kita lihat kan semen gersik tuh harga sekarang udah mendekati 6.000, udah di bawah harga right issue-nya malah 6.600 gitu. By logic kan harusnya sekarang nggak perlu mikir gitu, lu beli kan, bener nggak? Dan itu juga secara historical PE band-nya juga udah murah lah di bawah average-nya. Tapi ya oke, dengan valuation murah itu cuman biasanya construction berhenti, demand berhenti gitu di lebaran, menurut lo mendingan nunggu gitu atau ada sebenarnya katalisnya kita harus kayak lihat katalis lain supaya dia naik gitu maksudnya. Katalis iya, apa gitu yang dia naik? ya. Sebenarnya kalau sektor semen ya Jok ya, kemarin kan udah sempat kebantu ya pas harga batu bara tuh mulai turun gitu ya. Kemarin kan terutama pas batu bara udah mulai turun dekat-dekat 200 dan di bawah itu sektornya perform gitu kan. Nah, tapi kita lihat kan batu bara agak mulai naik-naik lagi nih Jok ya kan dikit.
Tapi yang bikin sebenarnya saham-saham semen itu lagi turun juga sebenarnya berapa seminggu terakhir ini kan karena ada rumor yang price war itu gitu kan, bakal perang harga gitu kan. Nah, tapi tadi pagi kan kita kan si Karel ada nulis juga kan di notes untuk grup Trimega Retail gitu kan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, justru sih gue nggak begitu perhatiin sektor semen ya. Jadi mungkin gue bacain sedikit nih ya teman-teman ya. Kalau dari Karel bilang sih ya tidak ada ya bisa dibilang perang harga semen gitu kan, karena si Karel udah do a channel check nih ke 45 building material store di seluruh Indonesia gitu kan, dan interview juga dengan beberapa top supplier sama distributor nih dari beberapa produsen semen gitu kan. Semen supplier sama distributor itu cuma ngasih kayak t-shirt, handphone gitu kan, panci gitu kan, Jok, untuk toko-toko gitu yang ngasih order gede ke mereka gitu kan. Nah, terus juga kalaupun ada diskon gitu ya, itu lebih karena pembeliannya ada yang besar kayak gitu loh, baru dikasih diskon gitu kan. Jadi kalau menurut Karel ya kan, itu nggak ada tuh yang namanya price war di masa-masa sekarang gitu, semen yang kayak bikin harga turun belakangan ini gitu kan. Sama bener juga semen naik di pasaran menjelang lebaran, bener nggak? Ya bisa jadi bener, Jok, pulang gitu kan, mau pamer gitu kan, renovasi rumah ya kan, mak bapak gitu renovasi rumahnya gitu kan, ya maybe itu improving semen juga kan, atau ya paling simple, Jok, yang biasa di kampung-kampung bikin tugu ya atau gitu lebaran kayak gitu kan, juga kayak gitu ya. Jadi maksud gua kalau lihat dari Gapura gitu kan, jadi kalau lihat ini sih dari hasil channel checknya nggak ada ya price war ya gitu ya tuh. Ya mungkin untuk batu baranya juga sebenarnya ada DMO juga kan sebenarnya, jadi nggak terlalu relate yang cost-nya naik banyak sebenarnya sih. Benar, sebenarnya juga. Tinggal ya, ini lebih ke lu kayak beli blue chip gitulah ya, beli nyicil average gitu kan, DCA gitu kan, ya udah kumpulin sampai harganya terbaik, nanti nunggu dia punya laporan bulanan. Kalau ternyata penjualan semennya naik gitu kan secara nasional, naik ya 5% aja quiet good gitu ya sebenarnya kalau kenaikan di volume semen nasional ya. Nah di situ nanti dia bergerak lagi, karena orang juga akan pilih-pilih kan mana yang sebenarnya secara historical udah under value gitu ya. Benar. Ya intinya Jok, menurut gua marketnya sekarang memang lagi kurang enak ya teman-teman ya. Jam perdagangan udah ditambah pun transaksinya nggak nambah gitu kan. Jadinya kita udah berapa bulan nih kayaknya lumayan idenya tuh agak-agak agak-agak stuck gitu ya, karena barang-barang yang naik itu tuh jarang gitu ya. Kalau setiap tahun kan biasa selama ini kan selalu ada barang yang trending gitu kan naik kayak gitu kan ya, tapi tahun ini bisa dibilang memang belum ada gimana ya. Paling pun yang misalnya naik kayak Jok, kayak salah satu barang kesukaan kita kayak Wintermar kayak gitu kan ya, tapi juga baru naik berapa juga kan, belum ya sampai bagger atau kayak gimana gitu kan. Betul. Kita lagi mencari ya, looking mana yang bisa beggar. Oke, kalau tadi nyinggung dikit Goto ini kan terlihat ya, I don't know apakah memang karena Tokopedia juga orang udah beli gitu kan. Walaupun sempat turun tapi akhirnya rebound, ditutup hijau gitu. Memang sempat disupport rebound. Menurut lu di posisi ini kalau lu masuk nggak, Bill? Kalau kemarin kan technical harusnya udah cicip lah ya, udah mulai masuk gitu. Ya. Gimana Jok? Goto ini ya, dia kan kelihatan sudah mulai rebound nih gitu. Harusnya hopefully 120 lagi lah ya targetnya. Nah menurut lo menarik? Ya. Sebenarnya kalau Goto, Jok, simpelnya ya, kalau mau dikasih 80-an sampai 90-an itu sih beli gitu kan. Kalau lu di harga 110, 120 sekarang mungkin harga jual kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin katalis yang bisa ditunggu Goto bisa juga teman-teman ya di bulan depan berarti ya. Ini kan April ya. Bulan Mei nanti kemungkinan besar Goto kali ini harusnya akan masuk nih ke angkatan MSCI ini, Jok. Ya kali ini harusnya lolos nih. Karena udah setahun listing juga kan menurut gua kan si Goto ini kan. Jadi harusnya bisa masuk nih ke MSCI.
ini. Jadi mungkin itu juga salah satu sentimen sih, Jok. Gitu. Oke, nah itu berarti udah dekat ya. Jadi harusnya itu salah satu stok ID kalau tadi agak turun. Nah, ini menarik, Bill. MNCN undervalue ya. Kalau dilihat-lihat sekilas memang PE-nya murah kan. Low 5 PE ya, 5 kali kurang lebih, book value-nya juga bagus, terus mungkin apps-nya juga sebenarnya perform aja kan, RCTI Plus gitu kan, banyak yang download. Film-filmnya juga lumayan lah gitu, orang juga nonton, ada acara Indonesian Idol. Tapi why gitu, maksudnya apakah orang lagi tidak lihat, since apakah mungkin sebenarnya pemilu lebaran harusnya iklan juga perform, menurut lo ini peluang atau ternyata mungkin ada hal lain yang I don't know ya, lo misalnya dulu sebagai fan gitu, apakah melirik saham-saham seperti ini? Ini MNC ya, Jok, ya maksudnya ya? Betul. Iya. Ya, sebenarnya kalau lihat sektor media memang sahamnya lagi rata-rata kurang perform ya, Jok ya. MNCN, SCMA, semua juga rata-rata kan bisa dibilang masih turun ya, teman-teman ya. Jadi emang kayaknya gini, balik lagi ya, menurut gua, secara kinerja mereka tuh sebenarnya gimana? Kalau lu lihat earnings-nya atau apa ya, Jok ya, sebenarnya nggak jelek loh mereka tuh. Maksudnya ya segitu-gitu aja gitu kan. Cenderung oke gitu kan, bukan yang labanya turun 70%, 80% kayak gitu kan, sampai harga sahamnya turun semua gitu. Jadi menurut gua balik lagi, Jok, at this stage gitu ya, market sekarang tuh satu, itu tuh sepi, ya kan? Kedua, mungkin sektor media dianggap sektor yang ada hubungan sama tech juga, Jok, sedikit, ya kan? Karena mereka juga kan rata-rata semua pada pengen ini kan ke apa moving to ini kan apa namanya kayak on demand ya kan, lebih kayak ke on demand gitu. Tapi kalau lu lihat ya, kayak lu bilang tadi benar, kayak RCT ada RCT Plus gitu kan, SCMA ada videonya, dan videonya is doing very well gitu kan. Tapi ya again, Jok, di market yang lagi nggak meriah, ibaratnya ya, barang yang bagus aja bisa di overlook orang, gitu kan? Karena buat orang ya udah gitu kan, mendingan main apa tadi kayak di komen tuh main chip gitu kan, chip beggar apa kayak gitu-gitu kan, main barang-barang yang kayak gitu kan. Nah, atau nih daripada MNCN mendingan film gitu kan, ya bener sih secara harga saham filmnya udah naik Perform. naik lumayan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya bilang iklan-iklan turun atau mungkin apa nih kalah sama YouTuber, sebenarnya ya agak juga ya teman-teman ya. I mean, mungkin secara konvensional mungkin ada lah mungkin ya sedikit mengalami penurunan karena orang-orang dari kita mungkin nontonnya udah Netflix gitu kan. Gue rasanya udah nggak inget Jok kapan gue terakhir nonton channel lokal gitu kan. It's either YouTube or Netflix atau apa gitu kan. Tapi tetap menurut gue mereka kan udah beralih ya, terutama ke SCTV kan, SCMA itu kan udah punya video. Jadi ya menurut gue memang inilah menurut gue sektornya tuh belum dilihat orang lagi aja, intinya tuh itu gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu kasih banyak apa explanation lah kenapa harganya turun atau apa gitu kan, karena ya memang sometimes di market ada waktu-waktu tertentu di mana hal-hal tuh nggak bisa di-explain teman-teman gitu. Ya, sebenarnya secara segmen market dia juga ngetes tadi penonton-penonton yang ya lewat kanal-kanal digital dia juga punya sebenarnya. Jadi bukan artinya dia masih konvensional ya. Jadi Benar. investornya aja nih yang melihatnya mungkin belum yang something inilah ya menarik saat ini gitu kali. Iya. Sekarang investor-investor Jok daripada beli saham yang fundamentalnya oke, lebih pilih ikut ini IPO gitu kan. Masuk-masukin bid aja gitu kan, lumayan dapat siapa tahu arah gitu kan. Minggu depan cari lagi tuh, mana lagi IPO ya kan, duitnya diputar di barang-barang yang IPO gitu kan, kayaknya gue perhatiin nih gitu kan. Jadi ya maybe flow juga ya kan, sebenarnya bisa lihat lah saham makin banyak, transaksi value apa segitu-gitu aja gitu kan bisa dibilang gitu loh. Karena memang market itu juga butuh katalis ya, teman-teman gitu. And I think nanti katalisnya benar-benar baru akan ada ketika the Fed-nya hint mereka tuh akan stop. Nah, itu baru nanti kayaknya bakal meriah tuh gitu. Kalau benar juga sih, lu nggak usah mikir mau beli sama, pokoknya gue ikut IPO aja, chance 8 dari 10 Benar kan? naik. Iya, benar kan, Jok kan? Lumayan kan? Untuk dari segi risk and reward probability, lu kayaknya lumayan gitu edge-nya gitu kan. Tiap minggu ikut 2 gitu kan. Misalnya 1 kena ARB, ya udah.
satu lagi ARA 35%, selesai kan, cuan ya kan. Minggu depan lu coba lagi ikut yang lain lagi gitu kan. Kalau perlu ada 5 IPO, lu ikut-ikut semua gitu kan, lebih besar lagi mungkin peluang lu menang. Jadi ya kadang-kadang bener, gue pikir-pikir kenapa ya market mungkin ada sepi ya. Ya ada yang bilang apa, we need kode broker apa segala macam. Tapi lama-lama gue pikir, oh yang rame kan barang-barang yang itu kan ya Jok ya, yang IPO gue perhatiin gitu kan. Jadi terus kayaknya hampir setiap minggu selalu ada ya gue perhatiin gitu kan, orang ikut IPO ini, ikut IPO ini. Ya udah pada mainnya di situ semua tuh kan, ada kayak ini GTRA gitu kan. Gue sekarang kalau lihat running trade nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau kalau aku sih lihat running trade nih, nggak tahu Jogi juga mungkin lihat market kan udah lumayan lama juga gitu ya. Gua rasa sekarang kalau mungkin kalian teman-teman sebutin ada kode GTRA atau apa ya, gue bisa, emang ada ya kode itu ya gitu kan. Apa sekarang ada pipa lah gitu kan, kodenya tuh makin yang, waduh apa, luar biasa. FIFA pun ada Jok. FIFA dulu kan ada FIFA yang Antv kan, ini sekarang ada loh FIFA kayak sepak bola itu tuh FIFA juga. Jadi gue sampai wah gila ya, sekarang kode saham tuh makin banyak gitu ya. Jadi yang gue lihat kayaknya teman-teman retail tuh lebih suka pivoting main di IPO sekarang, dapat nah, ekspektasi arah lumayan nih kayak gitu loh. Ya, sebenarnya nggak salah juga ya, itu yang penting kalian ngerti. Benar, itu option, itu kan ya part of your strategy lah gitu. Dan berarti pesan sponsornya nih, kita jangan lupa beli MBMA juga nih ya Bill ya. Iya. Nah tuh nulis ya. Ya betul, jadi ya itu salah satu pilihan juga ya. Nah kalau misalnya di market lagi, lu melihat ada fenomena yang menarik lagi nggak Bill? Ini since minggu depan kan tinggal sebenarnya 2 hari ya. Minggu depan tuh pasti nggak efektif lah. Ya kecuali tanggal 18 kita menantikan IPO-nya MBMA gitu kan, hari pertama listing. Cuman kalau misalnya kayak menjelang Jumat gitu, orang lebih cenderung cash out nggak sih kalau misalnya dia butuh uang gitu ya? Kalau misalnya dia butuh uang, anggaplah Selasa, berarti kan dia Jumat paling lambat udah jualan. Nah akhirnya cenderung turun. Itu lu sendiri begitu nggak Bill? Ini lucu nih, karena komennya setelah pipa besok ada papiram, jadi pipa ini bagi papiram. Pada lucu. Nah, oke. Soal ini bener Jo, kan kita kan libur minggu depan itu hari Rabu ya, berarti ya hari Rabu libur for a week ya, kita libur gitu kan. Nah, berarti kan kalau lu mau terima duit di hari Selasa, lu harus jualan Jumat ini berarti ya, bisa dibilang gitu kan. Nah, jadi memang menurut gua harusnya Jumat ini mungkin lumayan banyak orang yang selling gitu ya. Nah, jadi habis itu libur seminggu, kita baru buka lagi tanggal 26 ya, berarti ya kalau nggak salah ya. Nah, dan nggak jauh-jauh dari situ pun kita bakal dapat Fed nih, ya kan? Fed kan akhir bulan ini ya kalau nggak salah ya, atau awal Mei, gue lupa tanggal persisnya gitu kan. Jadi habis selesai libur, kita akan dihadapkan lagi sama sentimen yang sementara ini, kalau lihat di Fed Fund Future ini masih probability-nya ini masih yang antara high and no high. Dan menurut gue kita akan dapat keputusannya tuh besok nih. Besok kan ada data inflasi Amerika gitu kan. Kalau data inflasinya hotter than expected, kemungkinan besar awal Mei kita dapat naik lagi 25 basis. Tapi kalau lower than expected, Fed-nya bisa on hold gitu. Nah jadi kalau tadi dibilang sama lo Jok, apakah Jumat ini kemungkinan besar akan banyak selling and then minggu depan udah sepi? Ya I think so ya, probability-nya itu tinggi untuk itu. Nah paling tapi hari Selasa depan kita rame nih mungkin market ya, karena MBMA akan IPO ya dengan size yang bisa dibilang size-nya sih termasuk yang besar ya Jok ya. Itu jadi harusnya itu akan bisa membantu liquidity market khusus hari Selasa nanti gitu. Nah teman-teman pada order nggak IPO-nya tuh, nah gitu kan. bisa di ini gitu. Oh sama ini juga Jok gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau liburan juga gitu ya, misalnya ada duit cash lebih gitu kan, daripada duitnya disimpan di bank gitu kan, atau disimpan di mana kayak gitu kan. Nah teman-teman mungkin bisa taruh di reksadana nih teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tahu di aplikasi Terima gitu ya, itu kan ada untuk reksadana juga ya. Jadi duit teman-teman bisa teman-teman pindahin tuh ke situ tuh, lalu diendepin aja seminggu. Kita punya banyak produk-produk yang oke kok gitu ya, yang bisa dibilang hampir setiap hari itu ada progres gitu ya. Jadi nanti setelah seminggu ya lu
pulang liburan, at least your money juga grow kayak gitu teman. Because money never sleep kan katanya kan. Nah jadi ini seminggu nih apa kalau di reksadana hopefully uangnya masih ini ya tumbuh gitu. Ya, Ngomong-ngomong terima, sebelum lupa juga ya terima terima ini ya teman-teman, terima plus yang terbaru kita ini kalau ibaratnya bar ya teman-teman, ini udah 90% nih Jok progresnya Jok ya. Kita tinggal menunggu hari hanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nungguin kapan ya terima ya, saya juga nunggu soalnya gitu kan setelah setahunan di sini gitu kan. We are waiting juga. It's finally almost here gitu ya Jok ya. Kita tunggu aja nih bulan depan. ya betul. Kalau tadi balik lagi ya, reksadana pasar uang tuh kayak Trimkas 2 itu bisa jadi pilihan karena rate-nya cukup jauh gitu. Kalau misalnya kita kan lumayan nih ada libur seminggu lebih hampir 2 minggu ini. Kalau misalnya hanya diendapin di RDN maybe cuma dapat 0,5% gitu setahun kan. Tapi kalau RDPU kelas 2 misal itu bisa net 4% gitu setahun. Jadi sebenarnya cukup lumayan hanya untuk menyimpan selama lebaran. Nah, teman-teman bisa langsung beli di apps-nya Terima dan kalau yang belum diaktifin buruan diaktifin gitu ya. Tinggal nanti isi form risk profile, kirim ke call center, udah nanti diaktifin 1 hari beres. Ada 150 produk Iya. lebih. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Effendi nih. Bro Billy, Lebaran gimana ya? Tahun lalu trauma abis libur Lebaran anjlok pasarnya. Waduh. Sama dong. Tahun depan kemarin juga kita trauma semua gitu kan. Sama dong, tahun kemarin juga ini. Lu liburan di depan lu hijau, bukit-bukit gitu kan. Lu lihat portfolio lu merah semua kan tahun kemarin kan, terutama yang punya saham saham tech ya waktu itu ya. Ya itu hancur semua lah gitu kan pada saat habis lebaran tahun kemarin gitu kan. Jadi tahun kemarin tenang aja, yang trauma banyak kok teman-teman ya. Tapi kalau tahun kemarin itu menurut gua lebih karena The Fed itu masih dalam posisi yang ini ya, raise rate-nya tuh kenceng. Dan kalau teman-teman masih ingat, trajectory waktu itu The Fed itu lagi kenceng-kencengnya tuh. Kayak naik 75, ya kan? 75, 7, jadi cepat mereka naiknya. Dan of course, waktu itu is a very bad news ya kan, for a tech sector. Dan waktu itu gue masih ingat, di bulan Maret, April itu kan masih cukup banyak ya Jok ya, orang pegang saham tech gitu kan, berharap apa rebound gitu kan. Nah, tapi ya karena The Fed-nya aggressively naikin terus gitu kan, sambil kita liburan ya akhirnya kita ketempuan tuh kan, begitu market buka apa amblas semua. Dan waktu itu inflation juga trajectory-nya lagi tinggi banget gara-gara si Putin apa attack Ukraine kan waktu itu kan. Nah tapi balik lagi ya, kalau kita ngeliat sekarang probability-nya untuk ada apa-apa tuh menurut gua agak lebih rendah ya teman-teman ya. Of course nggak ada yang namanya pasti lah di market gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang kan komoditi harganya udah lumayan stable gitu kan. Terus kalau lihat tech juga udah turun di bawah, mau turun kemana lagi gitu kan. Terus juga Indonesia punya condition, devisa bagus gitu kan, GDP should be strong juga gitu kan. Lagi lihat dari regional juga tanda-tandanya The Fed-nya kayaknya mau pause nih gitu kan. Kalau lihat dari data job sih, harusnya sih udah mulai kelihatan nih, mereka udah mulai agak-agak tahu nih, udah harusnya mungkin nggak lama lagi pause gitu kan. Itu juga kalau kita lihat inflation di Amerika ya, selama dia naiknya juga cuma segini-gini aja sekarang, nanti by June, July gitu ya, harusnya inflation mereka udah balik di bawah 4% Jok, year on year-nya. Mungkin udah 3%-an something lah, gitu kan. Nah, jadi dengan The Fed dia level 5% aja itu udah cukup harusnya untuk bisa counter si inflation kayak gitu. Jadi harusnya less likely, tapi yang berbahaya menurut gue cuma satu. Kalau tiba-tiba, ya kan, ada lagi banks di US yang kata kutip jatuh ya, artinya butuh disupport lagi. Karena meskipun kemarin SVB ya kan, Credit Suisse semua udah di handle semua gitu di Europe sama di Amerika, tapi jumlah orang yang narik deposito itu ada datanya kan setiap minggu diupdate, itu masih bertambah tuh Jok gitu. Jadi kalau nggak salah minggu kemarin itu masih ada penarikan dana tuh sekitar berapa ya? Gue lupa persisnya, tapi puluhan billion dollar gitu kan, itu masih ditarik. Dan di sana orang pindah kemana? Orang pindah ke money market fund. Jadi di money market fund di US, AUM-nya makin tinggi tuh. Jadi sejak 2019 akhir tuh AUM money market fund tuh di US tuh tinggi banget teman-teman naiknya gitu. Nah, tapi bagusnya satu menurut gua. Kalau money market fund ini lagi tinggi Jok, dan abis itu the Fed-nya mulai slowing down, cutting rate dan ekonominya tidak hard landing, ini duit-duit berarti duit-duit yang nunggu Jok untuk
balik ke market gitu. Jadi ibaratnya ya, cash orang lagi banyak nih di aset-aset yang risk free nih. Begitu sign bahwa wah ekonomi kayaknya strong, suku bunga juga pelan-pelan udah mulai flattening mau turun, orang-orang akan pikir oh berarti udah waktunya back to stock market kayak gitu kan, asal nggak hard landing ya, tapi soft landing artinya GDP ya slowing down, tapi abis itu expected bakal naik lagi gitu. Makanya gue suka sih baca artikel, salah satu artikel gue lupa gue baca minggu lalu, jadi dibilang kalau SVB kemarin punya case ini, Silicon Valley Bank ini, semua ini akan ada outcome possibility dua di market. Pertama, this is just another LTCM, ya kan? Kalau teman-teman Google nanti tahu kasus LTCM itu kasus di tahun 1998 kemarin, krisis kayak institusi juga, fund gitu gede, keuangan gitu, itu collapse gitu kan. Tapi habis itu market, begitu Fed pivot, marketnya langsung terbang. Tapi kalau ini LTCM ini kayak Bear Stearns gitu kan, atau kemarin Lehman Brothers, ya habis ini market turun gitu kan. Jadi kita sekarang benar-benar di posisi yang kita harus lihat nih, SVB ini akan lead kemana, kayak LTCM gitu kan, atau ini kayak Bear Stearns atau Lehman Brothers. Tapi kalau lihat kondisi sekarang ya, data ekonomi juga masih oke semua, harusnya ini kayak polisi tidur aja lah Jok, menurut gua. Kalau ini habis ini the Fed-nya bisa benar-benar kontrol rates-nya, tapi ekonomi pick up, ya habis itu harusnya market kita sih bakalan naik ya menurut gua ya gitu. Dan uang yang di money market fund tadi itu bisa suatu saat pada pindah ke equity market gitu kan, atau ke aset kelas yang lebih risky. Karena yang mungkin teman-teman perhatiin, mungkin lu juga perhatiin Jok ya, Bitcoin sudah 30.000 lagi loh gitu kan. Jadi maksud gua Bitcoin itu bisa dibilang aset yang paling ya, tidak mau offense siapa-siapa ya, mungkin di sini dari penonton ratusan di sini mungkin ada yang fansnya Bitcoin yang dulu mungkin pernah pasang foto laser di profil picture Instagram atau WhatsApp-nya gitu kan, Bitcoin bisa dibilang die hard gitu kan ya. Tapi kita harus jujur ya teman-teman ya, saham ada dividen gitu kan, deposito ada bunga gitu kan, emas itu classic store wealth gitu kan, properti mungkin ada rental dia atau naik. Bitcoin ini kan bisa dibilang lebih ke aset yang bisa dibilang belum ada apa-apanya Jok ya, kecuali mungkin lo bahasanya dulu staking atau apa gitu-gitu kan, ya iyalah gitu. Tapi Bitcoin itu buat gua aset yang paling, in terms of aset yang paling agresif dan mungkin dalam tanda kutip risky gitu ya, itu paling risky. Dan dia sementara ini performnya tuh very well tahun ini gitu loh. Jadi kayaknya aset kayak Bitcoin, kayak gold gitu kan, ini sudah smelling bahwa the Fed ini kayaknya nih soon bakal stop, and then mungkin perlahan akan menurunin suku bunganya pelan-pelan gitu. Jadi it should be a good news lah for market. Gua expect mungkin nanti the Fed akan lebih lunak nanti second semester, ketika nanti Juni atau Juli inflasinya tuh udah mulai kepala 3%-an lagi, itu di bawah 4%. Oke. Dan kalau kita ingat-ingat juga sebenarnya kayak regulator misalnya The Fed gitu kan, dia sebenarnya juga harusnya sekarang lebih pintar ya dibanding tahun 98, tahun 2008. Dia kan keep learning gitu. Harusnya kalaupun memang ada ya ciri-ciri mau mengarah ke ada bank collapse atau apa tadi, mungkin yang kekhawatiran aja gitu kan. Tapi mereka harusnya udah punya strategi solve dengan cepat gitu ya, sehingga ya mungkin ya semua bisa berjalan lebih smooth gitu kan untuk penanggulangannya. Ya. Kripto ya goibnya kadang bisa hilang loh, koin-koinan yang yang shitcoin itu dirapul bahasanya Jok. Hanya itu mungkin bukan nggak boleh invest, tapi teman-teman harus belajar lebih banyak dulu gitu mungkin ya. Sama kayak gua juga mungkin kan masih belajar lebih banyak dulu, gimana supaya kita misalnya nggak ketipu lah gitu, dalam arti beberapa corporate action ini kan harus diikutin juga tuh kayak di beberapa koin kan. Oke. Nah, kalau misalnya ini balik lagi, kemarin kan mungkin kalau datanya tadi ngomongin tentang fund-fund itu yang terutama yang reksadana saham kan posisinya mungkin masih banyak ya di dalam bentuk cash gitu, kayak around 14-15% mungkin masih tetap di cash gitu. Mereka juga belum agresif beli, which is itu juga diconsider sebenarnya kayak good sign kan, karena kalau marketnya dianggap bullish mereka bisa rush gitu untuk beli barang lagi.
Lu melihatnya begitu juga nggak, Bill? Kayak dulu kan lu pernah mengelola fund juga tuh. Iya, sebenarnya kalau lihat cash level sekarang memang termasuk yang ini ya Jok ya, apa, gua nggak bisa bilang tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak rendah-rendah banget gitu kan. Tapi masalahnya kita ini sekarang semua fund-fund mungkin cash-nya juga lumayan Jok, simply karena IPO-IPO gede nih Jok, gitu kan. IPO-IPO gede ini kan butuh modalnya kan, gitu kan. Kita udah banyak dapat IPO jumbo, apa, yang nikel gitu kan, minggu depan MBM gitu kan, and possibly nanti mungkin nggak lama lagi ada Aman Mineral gitu kan, gua nggak tahu nanti apa yang pupuk itu jadi juga nggak, Pertamina Hulu juga gitu kan. Nah, jadi banyak pipeline IPO gede di apa tahun ini. So apa dengan kondisi juga di luar sana yang masih apa ada gagal bayar bank inilah apa gitu, reasonable lah untuk keep cash apa ini ya di untuk si fund-fund kayak gitu. Nah tapi baik lagi, em, menurut gue Jok ya, fund itu juga ngeliat-ngeliat market juga sih Jok gitu. Ya kalau marketnya lagi sepi kayak gini, ibaratnya nggak perlu takut gitu kan. Dalam arti nggak perlu tahu gini, nggak perlu takut ketinggalan lah sama ISG gitu Jok. Orang juga kesini-kesini doang gitu kan. Nah tapi nanti once marketnya udah mulai kayaknya, orenya misalnya udah mulai masuk atau apa, eventually nanti akan nambah posisi sendiri gitu. Nah makanya apa menurut gue ya di dalam kondisi kayak sekarang kita tuh tinggal ngeliat nih sektor-sektor mana gitu kan yang fund-fund mungkin belum pegang terlalu banyak gitu kan, tapi juga kita tahu fundamental itu improving gitu kan, downside-nya udah limited gitu kan. Nah barang-barang kayak gitu Jok yang menurut gua tuh potensial naiknya bisa lebih kencang nanti ketika fund-fund tuh udah apa confident gitu kan. Makanya gue cukup lumayan yakin ya kan dengan sektor ya itu yang tadi gue bilang kayak di awal teman kayak properti gitu kan, karena properti apa udah lama ya kan nggak main gitu kan, segitu-gitu aja harga stoknya dari 10 tahun lalu sampai sekarang kurang lebih gitu kan. Ya kita tinggal tunggu aja gitu kan, The Fed kasihin mereka stop, BI juga berani stop or even cut, itu bisa akan ngebooster ini sih apa sektor properti gitu. Sedangkan kalau fund-fund kalau di sektor perbankan ya kan, otomotif ya kan, telkom ya menurut gua porsinya segitu-gitu aja lah Jok. Ya kan cuma naik berapa udah total bankingnya udah 30%-an di trim ya kan, begitu 25 ya kan atau berapa dia beli lagi, ya basically trading aja sih gitu. Iya. Oh, gampang ya berarti mengelola fund ya, Bill ya. Ya nggak apa, kalau polanya gampang Jok, cuan yang susah Jok ya, itu sama kayak yang kita bilang kan, belajar saham itu gampang, cuan yang susah. Ya, ya, benar. Properti juga mungkin hari ini naik karena laporan keuangan ya, Asri juga lumayan melonjak ya, Ya karena memang di Asri kan ya udah sempat berapa kali mungkin rugi gitu, jadi mulai profit ya wajar lah ya. Kayak BSD juga mungkin ownernya collect sering banget gitu kan di harga 900-an, rajin ngumpulin terus, berarti kan sebenarnya dia melihat sebenarnya ya harganya tuh mungkin masih kemurahan gitu. Jadi memang ya ada manfaatkan momen-momen. Kalau di luar negeri itu mungkin salah satu indikator juga ya kalau tingkat buyback naik atau turun. Nah itu juga mungkin bisa dilihat kondisi ekonomi itu dari hal itu. Kalau di kita kan mungkin nggak otomatis buyback kecuali Adaro gitu yang rajin buyback ya. betul. Oke. Nah, kalau ini dikit nyinggung ya, kayak karena besok kan juga ini ya, nikel itu kan mau IPO ya. Nah, sebenarnya harga Ya, nikel ini kan itu agak stay kalau gua lihat di ya. 23 gitu. Balas minggu terakhir ini. Sebenarnya menurut lu nikel ini kenapa dia dalam lagi masa fase apa tuh? Misalnya kalau batu bara oke lah sempat turun, sempat naik, minyak sempat karena OPEC cut production juga sempat naik, gold lagi bullish gitu. Tapi si nikel ini nih yang masih orang kenapa lagi tidak melihat komoditinya atau supply-nya sebenarnya masih cukup gitu sehingga ya harga belum ngepam gitu. Iya, untuk nikel. Sebenarnya nikel menurut gue termasuk salah satu komoditi yang naik, ya kan Jok ya, dan termasuk yang stabil ya, dalam artian maksudnya harganya nggak terlalu volatile sampai gimana-gimana banget gitu ya, kebaca gitu. Kalau udah 30 ribuan gitu kan, ya dia kemungkinan besar akan turun gitu kan. Kalau dia udah ke 21, 22 ribu, dia akan rebound gitu kan. Sebenarnya di harga kayak sekarang ya, di harga bisa stabil 25 ribu aja tuh menurut gue udah lumayan bagus tuh Jok. Memang mungkin belum
high enough gitu kan untuk stimulate new supply gitu ya. Tapi menurut gue harga ini tuh udah quite good lah gitu ya untuk laba-laba emiten. Dan balik lagi ya kan, yang sama kita, kalau kita selalu konsisten gitu ya, kita selalu percaya Jogja, terutama misalnya gua gitu kan, gua masih yakin kita masih akan lihat satu kali komoditi super cycle lagi teman-teman gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ketinggalan komoditi super cycle 2004 sampai 2011, apa teman-teman akan melihatnya sekali lagi minimal. Karena kenapa? Transition to green energy itu pasti butuh yang namanya, semua yang sekarang ada tuh masih harus dibutuhkan. Yang dirty energy kayak coal, oil gitu kan, kita akan lihat nanti mereka harusnya akan ada naik lagi gitu kan, karena supply mismatch-nya tuh jelas terutama di oil gitu kan. Makanya kita juga bullish di oil field services-nya gitu kan, contohnya kayak Wintermark gitu kan. Untuk komoditi yang green-nya juga, supply-nya juga bisa dibilang dari 2025 onwards nanti itu tuh akan melebar defisitnya teman-teman. Jadi kita butuh harga komoditi-komoditi ini untuk naik gitu kan, supaya ada supply baru. Dengan nanti ada supply baru, baru kita bisa transisi ke green energy itu dengan smooth gitu loh. Karena kayak gue misalnya baca gitu ya, gue lupa kemarin artikelnya di mana, untuk memenuhi koper kebutuhan untuk satu apa produksi berapa aja, sorry, kayaknya intinya kalau nggak salah gue lupa pabrik mobil mana, itu mau bikin EV sebanyak apa, itu tuh sama dengan jumlah koper yang dikeruk berapa tahun tuh job gitu. Jadi kita bisa lihat ini tuh supply mismatch-nya tuh gede banget gitu loh di EV. Jadi menurut gua selama EV ini gede, kalau kita mau smooth transition ke EV, we have to make sure kita punya supply-nya dulu. Kalau lu nggak ada supply nikel yang cukup, koper yang cukup, aluminium cukup, dan lithium dan segala macam, lu nggak akan bisa transisi ke green energy gitu. Jadi itulah kenapa gue masih percaya dengan segala macam ini. Sekarang gue menjawab ya kenapa masih yakin ada second community super cycle, simply karena menurut gue supply mismatch itu harus segera ditutup gitu kan, karena kalau nggak makin melebar gitu kan. Kedua, we need transition ke green energy. Nah, dua faktor ini yang menurut gue akan nanti boost buat komoditi ya. Tapi kalau menunggu bumi balik 8.000 lagi sih itu lo kayaknya butuh komoditi super dragon cycle itu kayaknya, itu udah benar-benar yang luar biasa. Karena beda ya teman-teman ya, jangan samain bumi 8.000 itu dengan bumi 8.000 kalau sekarang, karena dulu itu saham beredarnya cuma berapa gitu kan, sekarang saham beredarnya tuh udah berapa kali lipat gitu teman-teman. Jadi mungkin nggak tahu, hitungan gue mungkin bumi di 1000-an sampai 1.500 saja tuh udah equal tuh market cap-nya dengan pas dulu bumi 8.000 gitu loh. Berarti cara tercepat ke 8.000 adalah dengan reverse stock gitu ya. Okay. Reverse stock. Oh, Aduh. begitu. Ya tadi kita udah bahas banyak juga kan potensi-potensinya. Nanti kita lihat aja marketnya gitu. Mudah-mudahan Dow Jones-nya juga hari ini bisa hijau, rupiah tetap stabil. As long sebenarnya rupiah stabil itu juga jadi indikator korelasinya biasanya itu cukup positif untuk IHSG gitu kan. Jadi mudah-mudahan masih 15.000 USD-nya, dan semua tentu market dari globalnya juga beritanya cukup bagus. Nanti kita tunggu ya data-data inflasi Amerika dan lain-lain. Oke. Thank you banget Bill udah sharing-sharing ini. Thank you ya. Sama teman-teman. Thank you Jok. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Bye bye. Bye bye.